Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial yang telah diberikan oleh Bapak Joko, yaitu mengenai gelombang PHK massal 2026, Anatomi Krisis Hubungan Industrial di Sektor Manufaktur. Perkenalkan, saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 701, Prodi Manajemen. Baik, sektor yang terdampak yaitu manufaktur padat karya paling rentan, yaitu ada tekstil dan alas kaki, tertekan biaya produksi, dan banjir produk impor. Adapun elektronik dan plastik, melemahnya rupiah menaikkan biaya bahan baku impor. Ada otomotif, terkena dampak pemangkasan kuota produksi dan rantai pasok. Data terkini itu ada skala PHK sementara semester 1 2026. Dari data Kementerian Tenaga Kerja itu ada sekitar 32.389 pada bulan Januari sampai Juni, dan estimasi Apindo itu dari bulan Januari ke Mei itu ada 126.000 orang ter-PHK, dan klaim JHT terkait PHK itu ada lebih dari 50.000. Jadi Jawa Barat menyumbang porsi terbesar, yaitu 6.727 pekerja atau 20,77% dari total nasional, disusul Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Tren PHK nasional pada tahun 2022 sampai 2026 itu pada tahun 2022 itu sebanyak 25.000 lebih, dan 2023 ada 64.855, 2024 ada 77.965, dan pada tahun 2025 ada 88.519, dan 2026 itu ada 126.000 orang. Jadi semakin tahun itu tren PHK nasional itu terlalu banyak ya, meningkat. Pemicunya itu atau perfect stormnya PHK itu karena konflik geopolitik global, mendongkrak biaya energi dan logistik. Pelemahan rupiah membuat bahan baku impor melonjak harga, dan banjir produk impor menekan daya saing industri lokal. Dan pemangkasan kuota produksi RKEB berimbas ke industri pendukung. Adapun kerangka analisisnya, itu model tripartit hubungan industrial dari pemerintah, pengusaha atau Pindo, dan serikat pekerja. Dari pemerintah itu membentuk Satgas PHK dan program reskilling, yaitu sebanyak eh, lebih dari 6 triliun. Wow. Dan pengusaha itu mendesak perbaikan iklim usaha dan efisiensi biaya produksi. Dan serikat pekerja, KSPI, dan KSPSI mendesak revisi Permenaker, outsourcing, dan pesangon layak. Adapun negosiasi kolektif dan hukum ketenagakerjaan. Jadi koalisi besar perjuangan buruh Indonesia itu 16 konfederasi dan 147 federasi dibentuk 1 Juli 2026 untuk mengawal pemisahan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan MK nomor 168 PUUU XXI XX1 2023. 6 klaster RUU ketenagakerjaan baru yaitu tenaga kerja asing, PKWT, alidaya atau outsourcing, upah, PHK, pesangon, dan penghargaan masa kerja.
Itu target penyelesaian akhir 2026 ya. Adapun dampak dari multidimensi, yaitu ada dampak dari bisnis, pekerja, dan masyarakat. Bisnis efisiensi besar-besaran dan beban kepatuhan regulasi outsourcing yang belum pasti. Pekerja hilang pendapatan tetap bergantung pada JHT atau JKP dan pesangon dinilai belum memadai. Dan masyarakat, turunnya daya beli di kawasan industri dan gelombang demonstrasi di berbagai kota. Adapun strategi penyelesaian dan rekomendasinya itu perkuat mekanisme bipartit dan mediasi Satgas PHK sejak dini, percepat RUU Ketenagakerjaan dengan pelibatan serikat pekerja secara bermakna. Perluas reskilling dan JKP agar pekerja punya jalur transisi ke sektor baru. Dan sinkronkan data PHK, Kemenkar, dan Apindo untuk kebijakan berbasis data akurat. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, mate. Oke. How, how can I do it now?